Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak kecil, Dira selalu percaya bahwa hidup itu penuh dengan harapan. Ia selalu bermimpi menjadi seorang desainer terkenal, yang karyanya tidak hanya dikenali di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Setiap kali melihat majalah fashion atau acara fashion show di televisi, matanya berbinar penuh semangat. Ia ingin menjadi bagian dari dunia yang penuh warna itu, menjadi seseorang yang karyanya dihargai oleh banyak orang. Namun, perjalanan menuju mimpi tersebut tidak mudah. Dira berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu dan ibunya seorang penjahit rumahan. Meski hidup dalam keterbatasan, kedua orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Mereka tidak bisa memberi banyak harta, tetapi mereka selalu memberikan semangat dan doa yang tak terhitung jumlahnya. Saat Dira menginjak bangku SMA, ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan seni, terutama desain pakaian. Ia mengikuti berbagai lomba desain, sering mengikuti kursus singkat tentang fashion, dan menghabiskan berjam-jam untuk melukis sketsa desain yang ia bayangkan. Namun, meskipun bakatnya terlihat, kenyataan hidup tak selalu berpihak pada harapan. Keadaan ekonomi keluarga yang serba terbatas membuat Dira harus bekerja paruh waktu di sebuah kafe untuk membantu biaya sekolah dan kuliah. Tak jarang ia harus mengorbankan waktu istirahatnya untuk mengejar mimpi yang semakin menjauh. Namun tekadnya tak pernah pudar. Pada tahun pertama kuliah di jurusan desain fashion, Dira mengalami banyak kesulitan. Ia merasa seperti terasingkan di antara teman-teman sekelasnya yang berasal dari keluarga kaya raya dan sudah mengenal dunia fashion sejak dini. Banyak di antara mereka yang sudah memiliki koneksi dengan desainer besar atau bahkan orang-orang terkenal di industri fashion. Dira merasa seolah-olah ia hanya seorang anak desa yang mencoba berlari dalam perlombaan yang sudah dimenangkan oleh orang lain sejak lama. Namun, ia tak ingin menyerah. Setiap malam setelah bekerja dan kuliah, Dira masih menyisihkan waktu untuk menggambar, menulis, dan mengasah keterampilannya. Ia percaya bahwa semua kerja keras ini akan membuahkan hasil, meskipun hasil itu mungkin tidak datang secepat yang ia harapkan. Ia ingin membuktikan bahwa seseorang tidak harus lahir dari keluarga kaya atau memiliki banyak koneksi untuk sukses. Yang penting adalah memiliki tekad yang kuat dan tidak takut untuk bermimpi. Namun, hidup tidak selalu memberi apa yang kita harapkan. Saat Dira akhirnya mengikuti audisi untuk sebuah kompetisi desain fashion bergengsi, ia merasa harapannya hampir tercapai. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya. Ia merancang sebuah koleksi yang menurutnya sangat bagus, penuh dengan unsur-unsur tradisional namun tetap modern. Setiap potongan dan desain yang ia buat mencerminkan perjalanan hidupnya, penuh perjuangan, tetapi tetap indah dan penuh harapan. Tetapi saat pengumuman pemenang kompetisi itu diumumkan, Dira gagal. Karya-karyanya dianggap belum cukup, komersial, dan terlalu berisiko. Ia merasa seperti dunia runtuh seketika. Mimpi yang selama ini ia perjuangkan, yang selama bertahun-tahun ia harapkan, terasa begitu jauh. Itu adalah kegagalan pertama yang benar-benar ia rasakan, dan rasa sakitnya begitu dalam. Ia merasa lelah, bingung, dan mulai meragukan dirinya sendiri. Namun, dalam hati kecilnya, ada sebuah suara yang berkata, mimpi ini belum berakhir. Dira pulang ke rumah dengan hati hancur. Ia merasa seperti gagal tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya yang selalu mendukungnya. Setiap langkah di rumah terasa berat. Ayahnya yang sederhana, yang selalu berkata bahwa ia harus bangga dengan setiap usaha yang telah dilakukan, kini tampak melihat dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ibu Dira, yang selalu menenangkan, hanya bisa memberikan pelukan hangat, tetapi Dira merasa kosong. Hari-hari setelah kegagalannya itu menjadi kelabu. Kuliah berjalan seperti biasa, namun semangat Dira mulai pudar. Ia jarang menggambar, jarang berbicara tentang desain, dan hampir tidak ada lagi mimpi yang ia jaga dengan hati-hati. Setiap kali melihat koleksi desain teman-temannya yang terus berkembang, Dira merasa semakin kecil. Mengapa dunia bisa begitu kejam padanya?
Mengapa orang lain yang tak seberjuang dirinya bisa lebih cepat mencapai kesuksesan? 1 bulan setelah kompetisi, Dira memutuskan untuk mengambil cuti kuliah. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan di dunia ini. Bahkan untuk terus berjalan, ia merasa berat. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan hidupnya. Pekerjaan di kafe terasa seperti rutinitas yang tak ada habisnya, dan setiap malam, bukannya merancang desain, Dira malah hanya terbaring di tempat tidurnya, berpikir tentang segala hal yang telah ia korbankan. Namun, di saat seperti itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sore itu, saat ia sedang berjalan sendirian di taman, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di bangku taman. Wanita itu memanggilnya dengan lembut. "Nak, bolehkah aku bicara sebentar?" Dira, meskipun sedang tidak dalam mood yang baik, menghampiri wanita itu. Ternyata, wanita tersebut adalah seorang mantan desainer yang sudah pensiun. Ia mengenali Dira dari desain-desain yang pernah Dira unggah di media sosial. Mereka berbincang panjang lebar. Wanita tua itu bercerita tentang masa mudanya yang penuh dengan kegagalan dan bagaimana ia hampir menyerah banyak kali. Namun, dia belajar untuk tidak membiarkan kegagalan menentukan siapa dirinya. Kadang, kita merasa sudah sampai di ujung jalan, padahal itu baru permulaan. Kegagalan itu bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju mimpi, kata wanita itu sambil menatap Dira dengan mata yang penuh makna. "Kamu punya bakat. Nak, jangan biarkan kegagalan pertama menghentikanmu. Kamu lebih dari itu." Kata-kata itu seperti sebuah pelepasan bagi Dira. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa ada harapan yang kembali muncul. Sejak saat itu, Dira mulai berpikir lebih jernih. Ia menyadari bahwa kegagalan tidak bisa menghancurkan mimpi yang telah ia bangun selama ini. Mimpi itu masih ada, dan ia harus bangkit untuk mengejarnya. Dira akhirnya memutuskan untuk kembali ke kuliah dan fokus kembali pada desain. Kali ini, ia memutuskan untuk tidak lagi terfokus pada hasil langsung, melainkan pada proses dan perjalanan kreatif itu sendiri. Mimpi ini takkan runtuh hanya karena satu kegagalan, bisiknya dalam hati. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan sebuah awal baru. Dengan tekad baru, Dira mulai bangkit dari keterpurukannya. Ia kembali ke dunia desain dengan cara yang berbeda. Dira tidak lagi terlalu memperhatikan standar yang ditetapkan oleh orang lain atau perbandingan dengan teman-temannya yang tampak lebih sukses. Ia kembali fokus pada apa yang benar-benar ia cintai, menggambar, merancang, dan menciptakan sesuatu yang datang dari hatinya. Di setiap garis yang ia gambar, ia menyalurkan segala perasaan dan pengalaman hidup yang telah ia lewati. Setiap pagi, Dira bangun lebih awal untuk menggambar sketsa. Ia tidak lagi terbebani oleh ketakutan untuk gagal. Setiap kali ia merasa tidak yakin dengan dirinya, ia ingat kata-kata wanita tua di taman yang mengatakan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Ia tak perlu terburu-buru. Yang penting adalah terus berusaha dan menempuh perjalanan ini dengan penuh kesabaran. Seiring berjalannya waktu, Dira mulai merasa kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Ia tidak lagi takut membuat kesalahan, karena ia tahu bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Ia tidak merasa malu lagi dengan desain-desain yang belum sempurna. Malah, ia belajar untuk mencintai kekurangannya, karena justru dari kekurangan itulah ia bisa berkembang. Setiap desain baru yang ia buat, semakin menunjukkan siapa dirinya. Seorang desainer yang berani menunjukkan sisi manusiawinya. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengikuti kompetisi desain lagi, meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa peluang untuk menang mungkin kecil, tetapi kali ini ia tidak fokus pada menang atau kalah. Dira hanya ingin menunjukkan karyanya yang tulus, yang menggambarkan siapa dirinya sebenarnya. Ia merancang koleksi dengan tema yang sangat personal, tentang perjalanan hidup, tentang kejatuhan dan kebangkitan, tentang bagaimana setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Desainnya kali ini lebih matang dan penuh makna. Saat pengumuman kompetisi itu tiba, Dira duduk dengan deg-degan. Ia merasa sedikit cemas, tetapi kali ini, rasa cemas itu datang dengan rasa yang berbeda. Bukan karena takut gagal, tetapi karena ia tahu bahwa meskipun ia tidak menang,
ia telah memberi yang terbaik. Dan itu sudah cukup. Ternyata, kali ini hasilnya berbeda. Dira memenangkan kompetisi itu. Namun, yang lebih membahagiakan baginya bukanlah trofi atau penghargaan yang ia terima, melainkan kenyataan bahwa ia telah melalui perjalanan yang jauh lebih berarti. Pengalaman itu mengajarkan Dira bahwa kesuksesan bukan hanya tentang penghargaan, tetapi tentang bagaimana kita belajar bangkit dan tidak menyerah, bahkan ketika dunia seakan menolak kita. Kemenangan itu menjadi sebuah simbol bahwa mimpi Dira tidak akan runtuh hanya karena satu kegagalan. Ia mulai diundang untuk menunjukkan koleksinya di beberapa acara besar, dan ia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia juga mulai mendirikan studio kecil untuk merancang busana sendiri, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun yang lebih penting, Dira merasa bahwa ia telah menemukan diri sejatinya dalam perjalanan itu. Sebuah diri yang tidak takut gagal, tidak takut bermimpi, dan tidak takut untuk terus melangkah. Mimpi Dira kini bukan hanya tentang menjadi desainer terkenal, tetapi tentang bagaimana ia bisa bertahan dalam setiap cobaan hidup, tetap setia pada dirinya, dan terus berkarya meskipun dunia tidak selalu memberi jalan mulus. Mimpi itu menjadi lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih kaya karena ia sudah merasakannya dengan seluruh hati dan jiwa. Meskipun Dira kini meraih kesuksesan yang selama ini ia impikan, ada sesuatu yang lebih berharga daripada penghargaan yang ia terima. Di setiap karya yang ia buat, Dira merasa seolah-olah dirinya telah melalui perjalanan panjang yang mengajarkannya untuk menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih berani. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang meraih puncak, tetapi tentang perjalanan yang membuatnya tumbuh sebagai pribadi. Setelah koleksinya dipamerkan dalam beberapa acara fashion bergengsi, Dira mulai dikenal di dunia desain. Ia tidak hanya merancang busana, tetapi ia juga memberi inspirasi kepada banyak orang yang mungkin merasa gagal, yang merasa seperti mereka tidak pantas bermimpi. Dira ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kegagalan bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan langkah penting untuk mencapai kesuksesan yang lebih bermakna. Suatu hari, seorang wanita muda datang kepadanya setelah acara pameran. Mata wanita itu tampak penuh harapan dan keraguan. "Saya ingin menjadi seperti Anda, tapi saya takut gagal. Saya takut kalau saya tidak akan pernah bisa berhasil," katanya dengan suara gemetar. Dira tersenyum lembut dan menatap wanita itu dengan penuh pengertian. "Jangan takut gagal," ujar Dira dengan penuh keyakinan. "Saya pun pernah merasa sama. Yang penting adalah tidak menyerah. Gagal itu bukan akhir, tetapi kesempatan untuk mencoba lagi, untuk menjadi lebih baik." Wanita muda itu mendengarkan dengan seksama, dan Dira merasa hatinya tergerak. Ia menyadari bahwa, meskipun kesuksesan yang ia raih sangat membanggakan, dampak terbesar yang dapat ia berikan adalah memberi semangat kepada mereka yang sedang berjuang, yang merasa bahwa mimpi mereka terhalang oleh kegagalan. Kehidupan Dira mulai berubah, tetapi ia tidak melupakan akar perjuangannya. Ia terus bekerja keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi orang lain yang ingin mengejar mimpi mereka. Dira membuka kelas desain bagi anak-anak muda yang tertarik pada dunia fashion, terutama mereka yang berasal dari keluarga sederhana seperti dirinya. Di kelas itu, ia mengajarkan mereka bukan hanya teknik desain, tetapi juga tentang bagaimana tetap berdiri tegak meskipun diterpa kegagalan. Dira ingin mereka tahu bahwa mimpi mereka tidak akan runtuh hanya karena satu kegagalan. Kegagalan adalah pelajaran berharga yang membentuk mereka menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap untuk tantangan yang lebih besar. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Dira terus berjuang untuk membantu mereka yang berada di jalan yang sama seperti dirinya, agar mereka bisa melihat potensi diri mereka sendiri dan tidak menyerah pada rintangan yang ada. Pada suatu malam, ketika Dira duduk di depan jendela studio kecilnya, melihat kota yang tampak gemerlap di luar sana, ia merenung. Ia ingat masa-masa sulit yang telah ia lalui, dan betapa beratnya saat ia merasa dunia menolaknya. Tetapi sekarang, ia tahu bahwa segala usaha yang ia lakukan tidak pernah sia-sia. Mimpi yang dulu tampak jauh dan mustahil kini menjadi kenyataan, dan ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan. Dira tersenyum, melihat refleksi dirinya di kaca jendela. Ia tidak lagi merasa takut akan kegagalan. Ia tahu bahwa ia akan selalu menemukan cara untuk bangkit,
Seperti yang sudah ia buktikan berkali-kali, mimpi-mimpinya tidak akan runtuh hanya karena satu kegagalan. Sebaliknya, kegagalan itu telah membuatnya lebih kuat dan lebih berani untuk terus melangkah maju. Dalam hati Dira, ada sebuah keyakinan yang teguh. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Mimpi itu mungkin tidak akan datang dengan mudah, tetapi dengan ketekunan dan keyakinan yang kuat, semua bisa terwujud. Mimpi-mimpi itu tidak akan runtuh hanya karena satu kegagalan. Mimpi itu akan terus tumbuh, bahkan ketika dunia berusaha menghalanginya. Dan dengan itulah Dira melangkah maju, membawa impian-impian yang lebih besar, dan siap untuk menginspirasi dunia dengan karya dan cerita hidupnya.